Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Ahad tertanggal 9 November ya, 2025 atau pukul 9 ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji ilmu nahwu dari Matan Jurumiyah karya Imam Ibnu Ajurum beserta penjelasan dari Asy-Syaikh Ahmad Iskandar Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala yang buku beliau berjudul Kaifatutkin Al-Ajurumiyah. Bagaimana engkau itu bisa mutkin Matan Jurumiyah dengan sebegitu kompleksnya penjelasan dari Asy-Syaikh Ahmad Iskandar atas matan Jurumiyah ini. Nah, saat ini kita masih membahas perkara mabni, baik mabni dari fiil maupun mabni dari isim, sekaligus kita melihat macam-macam isim yang mabni. Bahkan label kaidah pengiropan, maksudnya adalah kaidah binanya. Nah, ketika kita mengirop, maka kita menyebutkan kaidah binanya. Insya Allah kita akan masuk pada pembahasan huruf, ya. Kita akan masuk pada pembahasan huruf yang keseluruhan dari huruf itu mabni. Maka bagaimana kaidah binanya ketika kita nanti mengi'rab suatu kata yang berkategorikan huruf dalam kalimat bahasa Arab. Tentu ini adalah perkara atau hal yang wajib sekali kita syukuri karena tidak semua muslim, dalam tanda kutip tidak semua muslim yang mau menyempatkan dan menyisihkan waktunya untuk mempelajari bahasa Arab. Lebih banyak dari mereka berbicara tentang agama Islam, padahal identitas dari agama Islam itu sendiri adalah bahasa Arab. Namun mereka lupa akan identitas tersebut. Tak lupa salawat diriring salam terlimpah curah selalu senantiasa pada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada pembahasan al-huruf. Apa itu huruf? Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan eh, ciri-ciri dari huruf. Ada yang ingat? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya, itu adalah ciri-ciri dari huruf. Nah, kemudian beliau ketika menyebutkan pembagian kalam, yakni pembagian kata dalam bahasa Arab kan tiga. Ada isim, yakni nomina, kata benda, noun, atau fi'il, verba, ya, kata kerja, verb. Kemudian adalah huruf, partikel. Istilah linguistiknya demikian. Partikel, huruf. Dan huruf yang dimaksud kata lima benar huruf, ja'a li ma'nan. Beliau ikat dengan apa namanya diksi makna. Berarti huruf ma'ani yang kita bahas adalah huruf ma'ani. Dan di sini Syekh Ahmad Iskandar menampilkan seluruh huruf ma'ani nantinya. Nah, di sini nanti kita harus pahami, bahkan kalau bisa hafal, ya, huruf ma'ani yang memiliki amalan apa? Amalan untuk menjarkan, amalan menjazmkan, amalan apa? Menasobkan, dan amalan-amalan lainnya. Baik, al-hurufu definisinya madalla ala ma'nan fil fi'li awil ismi la fi nafsihi. Nah, ini definisi yang sangat luar biasa dari pensyarah. Jadi huruf itu adalah apa yang dalam menunjukkan ala makna atas makna, tapi maknanya itu entah pada fiil atau pada isim gitu. Jadi kalau si huruf ini dia sendiri tidak terangkai dengan isim maupun tidak terangkai dengan fiil, maka dia tidak komplit, tidak sempurna maknanya. Bahkan dikatakan tidak memiliki makna, sekalipun huruf itu dikategorikan huruf ma'ani. Ya, jadi semoga tidak bingung ya. Jadi di mana makna huruf ma'ani bisa terlihat ketika dia sudah terangkai dengan isim atau terangkai dengan fi'il. Barakallahu fikum. Falau kulta, maka kalau kamu katakan kalimat kharaja Zaidun min, nah ini di luar kaidah
rangkaian huruf dengan isim maupun fiil. Padahal di sini udah ada fiil, udah ada isim. Tapi muncul huruf ma'ani, min, yang kita kenal atau kita tahu adalah huruf jar. Dia punya makna betul. Ibtida'ul ghayah maknanya. Permulaan dari tujuan, terjemahnya dari. Tetapi bagaimana kita memaknai dari kata dari atau terjemahan dari di dalam huruf jar min ini? Karena susunan rangkaiannya, susunan rangkaian salah. Kak, fala yadullu ala ma'nan fi nafsihi. Maka dia teranggap seperti sedang memaknai dirinya sendiri. Ternyata nggak bisa. Nggak mampu dia. Gitu. Karena kaidah perangkaiannya salah. Amma lau qulta, adapun kalau kamu katakan kharaja Zaidun minal baiti, baru beres ya. Huruf jar memiliki kaidah dia berada di awal isim dan dia hanya masuk ke isim. Gitu. Sekalipun masuk ke fiil, nanti ada huruf tambahan yang memperantarai antara dia dengan fiil. Contoh bi'an ada annya gitu. Baknya huruf jar. Nah, ya. Maka ketika kita membaca contoh kharaja Zaidun minal baiti, ini jelas kalam ya. Dalla ala ma'nan fi ghairihi. Maka dia menunjukkan makna atas lainnya. Inilah definisi apa? Huruf. Terkait kaidah pengirobannya, kaidah bina dalam mengirob huruf, ya, kaidah bina atau kaidah i'rab ya, kaidah i'rab huruf begitu ya. Untuk mengatakan apa? Binanya huruf. Nah, kullul hurufi mabniyatun la mahalla laha minal i'rab. Nggak ada posisi dari i'rab untuk huruf ya. Jadi tidak semua yang mabni itu tidak memiliki posisi dari i'rab. Ada yang mabni tapi dia punya posisi dari i'rab. Ya maksudnya punya kedudukan di mahalnya itu, posisinya itu. Tapi kalau huruf enggak, kullul huruf keseluruhannya. Ya, keseluruhannya. Kita pakai warna hijau. Oke, fatubna ala sukun idza kana akhiruha sakinan. Huruf itu dimabnikan di atas sukun kalau akhirannya memang keadaan sukun. Contoh lam, lam, amil jazm ini campur semua hurufnya ya. Fi, lan, ila, an, fi, ala, am, bal, ya, la, hatta, lakin. Nah, ini semuanya huruf. Ya. Kita mengi'rab binanya bagaimana? Harfun mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Wa tubna 'alal kasri idza kana akhiruha maksuran. Nah, dia juga ada keadaan akhirnya kasrah, maka dia kita katakan mabni 'alal kasri. Seperti ba, kita sebutnya al-ba ya, gitu. Nah, kasrah. Lam, kemudian lamul amr masuk kamil jazm yang udah pernah kita bahas. Nah, ini sini kita lihat ya, i'rab binanya harfun mabniun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian ada yang keadaan akhirnya fathah, maka dia mabni di atas fathah. Tubna 'alal fathi idza kana akhiruha maftuhan. Contoh seperti tsumma. Tsumma ini kan atof, huruf atof. Fa sama inna, laita, la'ala. Ah, ya. Laita, la'ala ini saudarinya si inna. Inna keseluruhannya huruf. Kalau kana bersama saudarinya itu fiil, gitu ya. Maka kaidah i'rab binanya adalah harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, i'rab i'rabul huruf kita mulai dari huruful jar. Kita mulai dari apa? Huruful jar. Nah, di sini dia masuk ke isim ya, harfu jarin plus ismun majrurun. Nah, harfu jarin plus ismun majrurun. Berarti kata yang terletak setelah huruf jar maka dia adalah isim yang dijarkan. Silakan dibaca. Seperti himbauan di pertemuan kemarin ya hari Sabtu, yang membaca adalah teman-teman. Silakan teman-teman, huruf jar. Siapa yang membaca yang kategori huruf jar keseluruhannya? Silakan. Ya, izin Ustaz. Boleh, silakan Om. Yang al-harfu sama i'rabuhu ini. Iya, Min. betul. Harfu jarrin mabaniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ila harfu jarrin mabaniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. An harfu jarrin mabaniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ala harfu jarrin mabaniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Fi harfu jarrin mabaniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Lanjut Ustaz.
Umi nggak bawa buku, Umi lagi kemah, Iya, lagi dalam lanjut. tenda. Lanjut, Rubba, nggak apa. Dari ini rubba, aja. harfu jarrin mabniun. Naam. Rubba harfu jarrin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-ba'u atau bi harfu jarrin mabniun ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Al-kafu harfu jarrin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-lamu harfu jarrin mabniun ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Al-wawu harfu jarrin mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. At-ta'u harfu jarrin mabniun alal fathi. At-ta ya. Ta Atau. gitu aja ya, ta. Enggak. Harfu Atau. jarrin Ini mabniun alal huruf fathi kosam la. ya. Itu huruf. Oh ya, tallahi ya, iya ya. Mm-mm. La mahalla lahu min al-i'rab. Oke, barakallahu fiik. Nah, biar Baik, selesai, barakallah. kita masuk ke huruf atof sekarang. Huruf atof, susunannya itu ada, nih ini mustolahat ya, ini mustolahat dalam pembahasan atof harus kita pahami, walaupun pembahasannya nanti di akhir di tawabi. Tapi kita kenal dulu huruf-huruf atof dan bagaimana kaidah pengiropan bina dari huruf atof tersebut. Nanti kalau pembahasan atof di tawabi, kita hanya membahas ma'tuf alaih dan keadaan si isim yang diatofkan ke ma'tuf alaih. Gitu, ya. Nah, jadi dia bisa isim, bisa fiil, bisa jumlah. Jumlah itu bisa atof, fiil bisa atof, isim bisa atof. Nah, nih, sekarang kita lihat huruf-huruf atofnya. Silakan. Ini kaidah binanya ya. Ini di luar dari pemaknaan. Karena nanti ada makna-maknanya tersendiri seperti huruf jar yang tadi dibaca. Ada makna, ada satu huruf jar punya maknanya banyak. Ya, lebih dari tiga. Gitu. Sama nih huruf atof dia punya makna-maknanya demikian. Nah, tapi di sini kita sekali lagi memahami dan juga membaca bahkan menghafal kaidah i'rab bina dari setiap huruf. Silakan siapa yang mau membaca huruf atof keseluruhannya? Saya Ustaz. Boleh, silakan. Al-wawu harfun atfin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al-fa'u harfun atfin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Summa harfun atfin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Am harfun atfin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Harfu, tidak ditanwin ya, harfu. Gitu. Harfu Mm-mm. Am harfu atfin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Bal harfu atfin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. La harfun atfin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Hatta harfun atfin mabniun asal madi. Hatta harfu atfin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Lakin harfu atfin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Au harfu atfin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke huruf nasab, fi'il mudhari. Nah, pembahasan fi'il mudhari yang dinasab dengan huruf-huruf ini kita sudah pelajari ya di pembahasan fi'il mu'rab ya, sebelum pembahasan mabniyat gitu. Nah, ini susunannya huruf nasab kemudian fi'il mudhari yang dinasab. Nah, ada huruf-huruf nasab yang dia tidak langsung menasabkan si fi'il mudhari, yakni dengan bantuan an secara sembunyi. Nanti sembunyinya bisa wajib, bisa juga tidak. Tapi di sini kita mempelajari kaidah i'rab bina keseluruhan huruf yang masuk ke fi'il mudhari, yakni amil nasab begitu ya. Silakan siapa yang mau membaca? Nah, Boleh, silakan, Ikhwan. huruf nasab, huruf nasbil fi'il mudhari Harfu, an. harfu, harfu. Oh, Nah, iya, bukan huruf ya, huruf mau bahasa Indonesia. Atau huruf ke bahasa Arab itu jamaknya nanti, hurufun gitu. Nah, harfu, harf gitu. Harfu nasbin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rab gitu ya. iya, Sat. An harfu nasbin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab.
لن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كي حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حتى حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إذن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لام التعليل حرف حرف نصب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. لام الجحود حرف نصب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. واو المعية حرف نصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فاء السببية حرف نصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Barakallahu fikum. Kita masuk ke yang keempat, yakni huruf-huruf jazm. Ya, amil jazm berarti. Huruf jazm kan total berapa? Ada 18. Ya, 18. Kalau tapi 18 itu perang amil jazm. Nah, di antara amil jazm kan ada yang isim sudah kita bahas di isim syarat pembahasan mabni kemarin pertemuan hari Sabtu kemarin. Nah, ini khusus yang huruf-hurufnya, amil jazm yang huruf-hurufnya. Berarti di sini kurang dari 18 tentunya ya. Karena sudah keluar dari sini. Nah, ini yang huruf ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nah, empat. Ya, lam, lama, lamul amar, lan nahiyah. Paham ya. Ini huruf apa? Huruf jazm. Nah, di sini in, kenapa nggak masuk in? Dia tajzimu fi'alain. Ya, dia menjazmkan dua fiil. Nah, ini yang masuk di sini adalah huruf-huruf yang menjazm satu yang menjazm satu fiil. Ya. Nah, berarti yang menjazm dua fiil tidak dimasukkan di sini sama pensyarah. Baik. Lam, ya diteruskan yang baca tadi. Nah, hanya empat saja ini. Membaca amil nasab tadi, lanjutkan amil jazm lam. نعم Ustaz. حروف الجزم لم حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لما حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لام الأمر حرف جزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. لا الناهية حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Barakallahu fiik. Kita lanjut yang kelima, yakni huruf-huruf nasakh, yang sikhah, ya, yang masuk ke susunan mubtada khobar, kemudian merusak hukum atau bisa kita katakan mengubah hukum mubtada khobar. Nah, ini adalah inna dan saudarinya. 6, ya, hanya 6. Silakan siapa yang mau? 6. Nah, Ustaz, Boleh, silakan. Bismillah. Inna harfun nasihun Harfun, ya musab betul, harfun nasikhun. harfun Mm-mm. harfun nasihun musabbatun bil fi'li mabniun Musyabbahun, an musyabbah. musabbahun ya. Ya. Musabbahun bil fi'li mabniun 'alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Em, Nanya dulu Ustaz, ini kadang-kadang ada yang la mahala laha. Ini nanti tergantung hu-nya itu karena menjelaskan harfu ya, Ustaz ya. Makanya la mahala lahu, Ah, betul, bukan betul, betul. Jadi gini, la mahalalahu hu di sini. Kenapa pakainya hu bukan ha? Hu di sini kembalinya kepada kata harf harfu ya. ini. Oh ya. Ah, gitu. Karena Kalau yang la suka ada itu kan jumlah itu minal fi'li wal fa'ili ma la mahala laha dia kan jadinya ya. ya, Karena kalau la dia kembali ke mahalalaha jumlah itu ya. haknya ke Ya, jumlatun. Jumlatun kan jumlah itu. Ya, muannas. ya. Tapi kalau huruf begini, inna, boleh nggak la mahalalaha? Boleh. Berarti Boleh kan? haknya kembali kemana? Haknya kembali ke si inna. Inna Hmm. ini muannas. Keseluruhan huruf muannas. Gitu. Oh, Oh, itu ya. jadi boleh juga ya kalau lama Boleh. pakai laha Boleh. ya. Oke, oke. Mm-mm.
Anna harfun nasihun musabbahun bil fi'ali mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ka'anna harfun nasihun musabbahun fil fi'ali mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Lakinna harfun nasihun musabbahun bil fi'ali mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal musyabbahun bil fi'li mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. La'alla harfun nasihun musyabbahun bil fi'li mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ah, 6 kali diulang. Pengirapannya sama ya. Boleh insya Allah. Yang Jazakillah, keenam. jazakallah. Oh iya. Yang keenam adalah huruf masdar. Masdar kita harus tahu huruf masdar. Ini adalah huruf masdar plus fiil bersama ah plus fiil bersama fa'ilnya nih. Gitu. Maka nanti dia ditakwil ke masdar sorry. Jadi masdar muawwal itu adalah susunan huruf masdar ya dengan kalau misalkan an dengan fiil atau bisa juga huruf masdar yang masuk ke susunan mubtada khobar seperti anna. Jadi anna ini selain saudari inna dia juga huruf masdar. Jadi kalau masuk ke susunan mubtada khobar, itu mubtada khobar bisa ditakwil ke bentuk masdar sorry. Ya. Nah, huruf masdar. Siapa yang mau baca huruf masdar? Ini ada 5. Huruf masdar ada, kalau ditanya huruf masdar ada berapa? Ada 5. An, anna, ma-nya ma masdariyah ya. Kai, kemudian lau. Masing-masing ada kaidah fungsinya nih. Nanti masuk pada jumlah ini, khususnya ini, begitu. Ya kan? Siapa yang mau baca? An? بسم الله سأقرأ أستاذ. Silakan. Nah. إيه، شكرا أستاذ أحسن الله إليك. قال المصنف حفظه الله تعالى الحروف المصدرية. الحرف أن حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أن حرف مصدري مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كي حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لو حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بارك الله فيك. Taufik, barakallah. Oke, lanjutkan ke huruf nida. Huruf nida ya, huruf nida adalah huruf untuk memanggil dan tentunya dia masuk ke isim. Isim yang terletak setelah huruf nida disebut munada namanya. Nah, pembahasan nida ini yang nanti ada di pembahasan mansubat isim-isim yang dinasab tapi bukan huruf nida yang dibahas, yakni munada yang dibahas. Nah, ini kita bahas bagaimana kaidah bina dari huruf nida ini. I'rab binanya. Silahkan. Yang tadi. نعم أستاذ. أنا أستاذ. طيب. Nah, طيب حروف النداء. الحرف ياء إعرابه حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أي حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عفوا أستاذ، أنفا قرأت أي بتشديد يا أستاذ. لا يا أستاذ، لا بتشديد عفوا. أي حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هيا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أي حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حرف نداء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وحرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. شكرا أستاذ، بارك الله فيك. afwan wa fiik, barakallah. Nah, ini ada huruf istifham, teman-teman.
Jadi perangkat istifham itu ada dua, ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Isim-isim istifham tentunya telah kita pahami, ada man, ada ma maza ya, kaifah, itu yang disebut dengan 5W1H dalam bahasa Arab. Nah, huruf istifham itu adalah huruf-huruf istifham yang nanti maknanya untuk meminta suatu kepastian. Ya. Maka sering diterjemahkannya apakah, dan ada dua dia, hamzah dan hal, a dan hal gitu. Nah, ini pengirapan binanya harfu nasbil a ya mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Hal harfu nasbin mabniun ala sukun. Kenapa nasab? Istifhamin ya. Nah, harfu istifhamin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, ya, nanti bisa diganti a dan hal. Kesembilan ada huruf syarat. Kalau sebelumnya kita belajar tentang isim isim syarat ya. Nah, untuk huruf-huruf syarat ini, nah sini ya. Ini ambil jazm nih. Ya, ambil jazm yang menjazmkan dua fiil. Di sini beliau letakkan, tidak yang tadi lam dan kawan-kawannya. Ya, ya. Sudah diganti yang sebelumnya, nasbinnya dihapus ya. Ini keliru, bukan nasbin ya. Ya, dia bukan menasobkan. Nah, ini pentingnya kita membaca. Kalau kita nggak baca atas satu-satu, nah, kita akan terluput dan terlewat. Jadi kita tahu nih, ya ini adalah ya ganti istifhamin. Ini tulisannya istifham. Harfu istifhamin mabniun. Nah, gitu ya. Sudah diganti semuanya yang punya buku. Jangan sampai tidak. Gitu. Nanti kalau Sudah. teman-teman ngajar lupa, langsung aja disebut huruf nasab begitu. Baik, yang sembilan huruf syarat. Silakan. Ini menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama, fiil jazm pertama adalah fiil syarat dan fiil jazm kedua adalah jawab syarat. Silakan siapa yang membaca? Boleh yang sudah membaca untuk membaca kedua kalinya. Ya, Ustaz. Oke, silakan. حروف الشرط إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب إذ ما حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب لو حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب لولا حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب لولا حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب أما حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Izin bertanya, Pak Ustaz. Oh iya, Kalau ghairu jazimin berarti dia ngapain? Kalau dia ini tidak disebut ghairu tidak jazimin kan? iya, Ghairu tidak jazimin. menjazm, betul, tidak menjazm. Dia Dia hanya menasab atau apa? Apa nggak nggak ada ngapa-ngapain? amalan, tidak memberikan amalan, tapi dia hanya apa namanya Oh, menjadikan adanya fiil syarat dan juga ada jawab syarat, gitu. ya maksud saya kenapa disebut ghairu jazimin? Kalau ghairu jazimin kan berarti ada dua kemungkinan. Dia bisa nasbin, bisa apa namanya rafin gitu. Nah, dia nggak, Atau sudah dimaknai nah, ghairu. nggak, ya, dia tidak menjazm.
Dia tidak menjazm, tidak pula menasab karena nggak ada di rentetan amil-amil nasab. Ya, berarti apa? Tidak perlu dibilang merofa karena fiil itu kan kalau nggak ada amil jazm dan amil nasab, ya dia rofa fiil mudhari gitu ya. Kalau fiil madi atau fiil yang mabni tentunya nggak berpengaruh kan dia mabni gitu. Mahalnya pun juga nggak ada gitu ya. Nanti mahalnya itu mahal keseluruhan jumlah jatuhnya. Itu jumlah sebagai jawab syarat untuk laula atau lau ghairu jazim. Di isim kita udah bahas kemarin idza. Nah, idza isim syarat gitu. Dikategorikan isim sama bersyarah di sini. Jadi dia tidak apa? Tidak menjazm. Tidak menjazm. Maka kalau tidak menjazm ya yang terletak di sana nanti bisa fiil madi begitu ya. Nah, bisa difahami sampai sini? Ya, saya cuma agak bingung saja kenapa kok disebut ghairu jazm. Kenapa tidak disebut harfu syarti langsung mabniun ala sukuni. Karena dia tidak punya amil gitu maksud saya. Nah, Kalau kenapa dia diikat? Iya, kenapa diikat? Kenapa diikat dengan gairu jazimin agar tidak terkecoh dengan huruf syarat? Karena huruf syarat kebanyakannya apa? Menjazm. Ya. menjazam. Kalau dihitung yang tidak menjazm ada berapa? Maka diberikan tanda. Nah, Oh, yang banyak kan nggak dikasih tahu. Nah, tajazimu fi'laini, tajazimu fi'lan itu nggak harus. Nah, gitu. Tidak harus. Nah, ini kan beliau di sini juga letakkan di sini jazimun. Nah, ya, jazimun, jazimun, jazimun terus. Apakah harus juga kita katakan demikian? Tidak perlu. Nah, ya. Tapi kalau kita katakan juga nggak apa-apa. Agar tidak tertukar ya agar tidak tertukar. Nah, dan kita nanti bisa menentukan kalau sudah menentukan huruf ini menjazam atau tidak, kita bisa menentukan keadaan fiil yang terletak setelahnya yang menjadi fiil syarat. Itu jazm kah atau tetap rofa? Itu. Fiil mudhore maksud saya. jazm ya dia kalau terletak setelah amil atau huruf syarat yang menjazmkan. Barakallah. Itu ya. Yang 10 huruful jawab. Huruful jawab ya untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini ada yang unik. Di sini ada i, ya, i. I di sini dia biasanya diikutkan dengan lafal wallah, wallahi. Nah, diikutkan dengan lafal qasam, sumpah. Makanya kalau di Turki, kalau pernah dengar orang-orang Turki itu ngomong wallah, gitu. Kalau lagi kalau apa, lagi melihat sesuatu, Allah, atau perasaannya atau bagaimana, Allah. Nah, akhirnya sedikit ada perubahan masuk ke bahasa Amiyah Mesir, jadilah aywah, aywah itu wallah, gitu ya. Nah, aywah itu adalah eh, wallah. أستاذ من فضلك إيه هنا بمعنى نعم يا أستاذ. Iya, bimana naam. شكرا أستاذ. Ya, أحسن semua الله إليك. bermakna naam, ajal semua. Ya, bala nanti juga ada. Ya, nih bala. Semua bermakna naam. Ya kalau lah jelas enggak ya. Gitu. Tapi nanti kita lihat konteks pertanyaannya. Nah, ini sekali lagi itu nanti pembahasan yang berbeda. Gitu ya. Nah, silakan siapa yang mau baca? Saya deh, Ustaz. Oke, Baca. boleh. Naam, harfu jawabin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal ihrabi. Ajal, harfu jawabin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rab. Bala, harfu jawabin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rab. La, harfu jawabin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rab. I, harfu jawabin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rab. Jazakallah khairan.
Wah iya, baik. Ada lagi di sini ada kalla dan jalal. Di dalam Al-Quran ada Kalla, 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 balla, tukrimunal yatim. Ah, kalla harfu jawabin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Jalal harfu jawabin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. baik. Barakallahu fiik. Oke, jadi kesemuanya bermakna naam ya, iya. Gitu. I, nah untuk I tadi terusannya adalah Ustaz min fadlik. wawah. Kecuali Nah, la. Ustaz. Kalau kala ini tentunya beda ya karena ada la. Nah, Dan sekali-kali tidak apa? أنا أستأذن أستاذ أن أسأل كلا ada pernah Anda dapat harfu zajirin wa rada'in itu Ustaz? Betul, betul itu. Oh sahih أنا Betul syukran itu Ustaz di Ahsan. iya itu di kitab Al-I'rab an Qaidil I'rabnya Ibnu Hisham ya bahkan syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari atau di Hasyah dari syarah Khalid Al-Azhari atas matan Al-I'rab an Qaidil I'rab itu dikatakan demikian. Nah, itu nanti ada pendapat lagi ya. Ulama Basra berpendapat demikian, ulama Kufah berpendapat demikian terkait lafal kalla. Maka dapatlah terjemahannya apa? Sekali-kali tidak. Gitu. Nah, itu boleh, nggak jadi masalah. Ini beliau kan untuk mempersingkat saja di sini, harfu jawabin begitu. Nah, Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. karena ini levelnya untuk memahami jurumiyah begitu ya. Nah, untuk basic. Nanti kalau pas sudah masuk ke al-i'rab an qawaidil i'rab syarahnya, maka nanti ya bisa berubah pula kaedah binanya. Nah, ya. Lanjut yang ke-11 adalah huruf tahdid. Nah, apa maksud dari huruf tahdid? Wa huwa at-tahridu ala fi'li syai'in wal hasu alaihi, memotivasi, mendorong ya untuk melakukan sesuatu. Hasu alaihi, begitu. Ya, ayo, ayo, begitu. Ala, halla, alla, laula, lauma. Nah, ini semua memiliki i'rab yang sama. Karena kalau kita lihat semua diakhiri alif, berarti mabni ala sukun. Tapi namanya adalah harfu tahdidin. Nah, kemudian yang ke-12 ada harfa al-istiqbal. Ini asalnya adalah harfani. Karena isim musanna jadi mudhaf, nunnya hilang. Ya, berarti dua huruf saja. Ini sin dan saufa. Masuk ke fi'il mudhari' kan? Sebagai ciri dari isim. Sebagai ciri dari fi'il. Nah, sin adalah harfu istiqbalin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab dan saufa adalah harfu istiqbalin mabniun alal fathi. Sin kenapa fathah? Iya, karena sa'adhabu begitu. Nah, nanti terkait pemaknaannya saja beda. Kalau sin ini tanfis maknanya bimakna apa? Al-mustaqbal al-qarib. Kalau saufa taswif bimakna al-mustaqbal al-ba'id. Sesuatu yang akan datang tapi jauh. Maka terjemahnya kelak ya. Diterjemahkan oleh para mutarjim profesional di negeri kita Indonesia. Nah, yang ke-13 sekarang adalah huruf nafi. Huruf nafi ya. La, lam, lan, lata, in, lamma. Nah, silakan dibaca. Ini beda-beda. Harus dibaca ya. Nah, siapa yang mau baca? Silakan. أقرأ أستاذ. أستأذن أن أقرأ يا أستاذ. Nah, silakan. شكرا أستاذ أحسن الله إليك. حروف النفي الحرف لا إعرابه حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لم حرف نفي وجزم مبني على السكون حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا حرف نفي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لما حرف نفي
مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بارك الله فيك. Wafik, barakallah. Yang ke-14 kita masuk ke huruf taukid. Huruf taukid, inna, anna, nun taukid juga dia huruf taukid, lamul ibtidah, bahkan qad yang menjadi penanda fiil, yakni ketika masuk ke fiil madi, maka bimakna tahqiq atau taukid, memberikan penguatan dan penegaskan, ya, penegasan. Qad aflahal mu'minun artinya sungguh aflah telah beruntung. Al mu'minun orang-orang yang beriman. Nah, silakan dibaca. Oke, ini beda-beda. Oke, silakan dibaca. Nggak bisa langsung satu kelompokan. Nah, jadi tidak bisa kita lewati. Silakan dibaca keseluruhannya ini. Siapa yang mau? Silakan. Ya, Ustaz. Nah, silakan. حروف التوكيد إن حرف توكيد ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أن حرف توكيد ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب نون التوكيد حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لام الابتداء حرف ابتداء وتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب قد حرف تحقيق وتوكيد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Berikutnya ke-15. Huruf tanbih. Ada ala, ada ama, dan ada ha. Ala tanpa tasdid ya. Ini kan seperti di hadis Nabi. Ala wahiyya al-qalbu. Ala wahiyya al-qalbu. Nah, tanbih. Nah, dia adalah nah gitu. Nah, artinya begitu ya kurang lebih. Ini semua sama harfu tanbihin, ingat bukan harfun tanbihun tapi harfu tanbihin susunan idhofah. Mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab sama. Yang ke-16 adalah dua huruf tafsir. An dan a ini huruf tafsir ya. Ai yaitu. Nah, ini juga sama harfu tafsirin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rab. Yang ke-17 adalah harfa al-mufajaah. Mufajaah ini ya. Apa artinya mufajaah? Tiba-tiba mendadak. Nah, tiba-tiba ya. Tapi di sini ada iz. Iz di sini bimakna ta'lil ya. Iz di sini bimakna ta'lil artinya karena. Artinya apa? Karena seperti dalam apa syair Al-Imam Al-Imriti. Syair Amriti ini nazom jurumiyah. Jadi nazom jurumiyah itu bukan hanya eh, Manzumah Ubaidi Robbihi yang dinukilkan di sini oleh penulis, oleh pensyarah ya, untuk menguat penjelasan atas matan jurumiyah yang pernah kita baca di pertemuan-pertemuan awal. Ada juga Nazam Al-Imriti. Nah, itu yang ma'ruf di dunia pesantren. Nah, apa katanya tuh? An-nahwu awla awalan an yu'lama idzil kalamu dunahu lan yuf'ama. Lan yufhama. Iz ya asalnya al-qalamu namanya. Karena al-kalam yakni Al-Qur'an wa sunnah ya tidak akan bisa dipahami kecuali tanpa ilmu dunahu ya, tanpa ilmu nahu lan yufhama tidak akan pernah bisa dipahami. In harfu mufajaatin ya mabniun ala sukuni lam hala lahu min al-i'rab. Bisa juga kita katakan dia harfu ta'lilin. Ya, berikan catatan di kitab atau di buku teman-teman yang punya buku.
harfu mufajaah atau bisa kita katakan dia harfu ta'lilin. Tapi kalau idza ya ini bisa ya tiba-tiba seperti di dalam Al-Qur'an itu ada. Yang ke-18 adalah huruf qasam ya. Kalau wawu kalau tadi kan kita jar tuh. Nah, itu sebetulnya bisa juga apa tambahkan diksi kosam begitu. Jadilah seperti ini harfu jarin wa kosamin. Nah, dan seterusnya sama ya wallahi billahi tallahi. Ada 3 huruf kosam. Nah, ya. Nah, ini huruf-huruf ya di dalam bahasa Arab ini kesimpulan. Nanti teman-teman bisa baca kembali, ini tidak perlu kita baca. Nah, dan ini ada talkhis ya, atau kesimpulan dari fasal bina. Sebelum nantinya kita akan masuk ke fasal yang keempat tentang marfu'atul asma. Kita sudah masuk ke dalam kedudukan kata. Kedudukan kata di dalam bahasa Arab. Menurunkan 3 pembahasan di sini, yakni 3 kedudukan atau bahkan 4 di sini ya. Ada kata atau isim yang berkedudukan sebagai fa'il. Nah, isim itu nanti bisa isim sharih atau isim masdar muawwal itu. Nah, atau yang menjadi naibul fa'il atau menjadi mubtada atau menjadi khobar. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wabarakatuh. Ustaz. Syukran katsiran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Salam. Afwan wa iyyakum.